Anda bekerja keras setiap hari, pergi pagi, pulang malam, semua demi anak yang Anda cintai. Tapi, pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, apakah anak saya tahu bahwa saya mencintainya? Apakah ia merasa aman dan nyaman untuk bercerita kepada saya? Atau apakah ia merasa lebih nyaman untuk bercerita kepada orang lain? Jika pertanyaan-pertanyaan itu membuat Anda berhenti sejenak, maka video ini hadir untuk Anda. Tahukah Anda, sebagian besar masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja saat ini, salah pergaulan, perilaku agresif, keputusan-keputusan yang disesali, ternyata bermula bukan dari luar rumah, tapi dari dalam, dari kualitas hubungan antara orang tua dan anak. Kabar baiknya, itu berarti kita punya kekuatan untuk mengubahnya. Dan perubahan itu bisa dimulai hari ini, dari video ini. Di apa sebenarnya yang dimaksud dengan pola asuh? Pola asuh adalah cara orang tua mendidik, membimbing, dan hadir untuk anak bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Pola asuh bukan sekedar aturan yang ditetapkan. Pola asuh adalah kualitas hubungan yang dibangun setiap hari bersama anak. Bayangkan seperti ini, Anda bisa hadir di rumah setiap malam, tapi jika Anda lebih banyak menatap layar ponsel daripada menatap mata anak, apakah Anda benar-benar hadir? Kehadiran yang sesungguhnya adalah kehadiran yang anak bisa rasakan. Seorang ahli psikolog, Diana Baumrind, menemukan ada 3 jenis pola asuh yang paling umum. Masing-masing berdampak berbeda bagi anak. Pola asuh yang pertama adalah pola asuh otoriter. Pola asuh ini adalah pola asuh yang sangat ketat, banyak aturan, sedikit penjelasan. Anak harus patuh tanpa banyak pertanyaan. Pokoknya, kamu tidak boleh keluar. Tapi Ma, Sudah, jangan banyak alasan. Dampaknya bagi anak tumbuh dengan rasa takut untuk membuat kesalahan. Anak menjadi penakut, minder, dan sering memberontak secara diam-diam ketika tidak diawasi. Pola asuh yang kedua adalah pola asuh permisif, di mana pola asuh ini orang tua sangat menyayangi anak, tapi kesulitan menetapkan batasan yang jelas. Semua keinginan anak dipenuhi, tapi tidak ada konsekuensi yang tegas. selamat malam Ma, maaf ya selalu pulang. Iya, lain kali jangan pulang larut malam. Sudah, masuk di kamar sana. Dampaknya bagi anak sulit mengendalikan diri. Ia terbiasa mendapatkan semua yang diinginkan dan mudah terseret pengaruh negatif dari luar ketika tidak ada batasan yang ia pegang. Pola asuh yang ketiga adalah pola asuh autoritatif, di mana pola asuh ini adalah pola asuh yang paling dianjurkan. Pada pola asuh ini, orang tua memberikan kasih sayang yang hangat, sekaligus memberikan batasan yang jelas dan penuh penjelasan. Anak dilibatkan dalam diskusi. Aturan ada, tapi anak mengerti mengapa. Ma, saya mau izin Ma, saya mau pergi main dengan teman-teman. Oh iya, kakak boleh main sama teman-teman. Tapi kita sudah sepakat, kakak harus pulang sebelum maghrib ya. Kalau ada apa-apa, hubungi mama. Oke Ma. Dampaknya bagi anak tumbuh dengan percaya diri. Ia bertanggung jawab bukan karena rasa takut, tetapi karena ia mengerti. Dan ia mampu berkata tidak terhadap ajakan yang tidak baik. Berikut adalah 5 pilar pola asuh yang positif. Apa-apa saja sih 5 pola asuh yang positif itu? Yang pertama, pilar kehadiran emosional. Hadir bukan hanya secara fisik, tetapi juga dengan hati. Dengan anak, dengan sungguh-sungguh simpan ponsel ketika anak kita sedang bercerita. Adalah pilar komunikasi terbuka.
di mana ciptaan suasana di mana anak merasa aman bercerita tentang apapun, termasuk kesalahan yang mereka buat tanpa takut langsung dimarahi atau dihakimi. Mulai dari satu pertanyaan sederhana setiap malam atau pagi atau siang, seperti hari ini bagaimana? Apakah kamu ingin bercerita? Pertanyaan ini jika dilakukan dengan tulus setiap hati bisa menjadi jembatan yang sangat kuat antara Anda dengan anak Anda. Pilar keteladanan. Ini adalah pilar yang seringkali kita lupakan. Anak tidak melakukan apa yang kita katakan. Mereka melakukan apa yang kita lakukan. Jika kita ingin anak menghormati atau tunjuk kejujuran. Jika kita ingin anak menghormati, melanjutkan penghormatan bahkan kepada anak itu sendiri. Kita adalah cermin pertama baik untuk anak kita. Yang keempat adalah batasan yang jelas dan konsisten, di mana batasan bukan hubungan. Batasan adalah bentuk kasih sayang yang terstruktur. Pada yang tahu batas akan merasa lebih aman, karena ia tahu apa yang diharapkan darinya. Caranya, tetapkan aturan bersama anak, jelaskan alasannya, dan terapkan secara konsisten setiap hari. Jangan berubah-ubah tergantung suasana hati kalian. Pilar yang kelima adalah penguatan positif, di mana apresiasi perilaku baik anak kamu, sekecil apapun itu, bukan hanya sekedar bagus atau pintar, tapi lebih spesifik seperti ibu bangga melihat kamu membantu adik tadi tanpa dimana itu menunjukkan bahwa kamu sudah sangat dewasa. Pujian yang tulus dan spesifik jauh lebih kuat daripada hukuman yang berulang-ulang. Dan itu adalah 5 pilar yang bisa kita mulai terapkan mulai hari ini. Selanjutnya, tanda-tanda anak membutuhkan perhatian lebih. Sebagai orang tua, ada tanda-tanda yang perlu kita waspadai. Jika anak Anda menunjukkan satu atau lebih hal berikut, itu bukan sekedar kenakalan biasa. Itu adalah sinyal bahwa ia membutuhkan perhatian lebih dari kita. Apa-apa saja sih tanda-tanda itu? Yang pertama adalah sering pulang larut tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba menjadi sangat tertutup, dan menghindari komunikasi dengan kita. Nilai akademik menurun, sangat menurun drastis dalam waktu yang singkat. Sering berbohong atau menyembunyikan aktivitasnya. Berganti pergaulan secara tiba-tiba, perilaku agresif, atau justru menarik diri sepenuhnya dari keluarga. Jika Anda mengenali salah satu tanda-tanda ini pada anak Anda, jangan tunggu, jangan diam. Dekati dia dengan empati, bukan dengan amarah.